Oke, mulai, ayo. Selamat pagi Pak Zulman dan teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kelompok kami terdiri dari saya Hendrik, Daniel, Luis, Ijan, Hendro, sama Aurelius. Oke baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Penuntutan sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh jaksa dengan tujuan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang supaya bisa diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Tentunya Kejaksaan Republik Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, di mana undang-undang ini menyatakan bahwa kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum dan mereka dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, penegakan perlindungan kepentingan umum, perlindungan HAM dan memberantas KKN atau korupsi dan nepotisme. Sekarang saya akan membahas tentang operasional kejaksaan di Republik Indonesia. Jadi operasional kejaksaan merupakan segala sesuatu yang mencakup aktivitas, proses dan fungsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan untuk mencapai tugas dan kewajibannya. Hal ini mencakup ada penyelidikan, penuntutan, pengawasan kegiatan peradilan, serta juga pemberian pendapat hukum dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan di sistem peradilan di suatu negara. Lalu operasional kejaksaan juga berperan penting dalam menjaga supremasi hukum, melindungi kepentingan negara, masyarakat dan individu, serta juga untuk di negara Indonesia sendiri operasional kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1, jaksa adalah pejabat fungsional yang sudah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum dan juga pelaksanaan urusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum dan juga wewenang lainnya berdasarkan undang-undang. Lalu dapat disimpulkan bahwa operasional kejaksaan menangani bidang penuntutan dan melaksanakan kewenangan di bidang-bidangnya sesuai dengan undang-undang. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang tentang Kejaksaan Republik Indonesia terdapat di dua bidang. Yang pertama itu di bidang pidana dan yang kedua itu di bidang ketertiban umum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan yang di bidang pidana dulu. Jadi yang di bidang pidana itu yang pertama harus itu melakukan penuntutan itu adalah tugas utama dari Kejaksaan Republik Indonesia ini, dan seterusnya juga semuanya itu. Jadi yang pertama itu melakukan penuntutan, yang kedua melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. Habis itu yang ketiga itu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Terus yang keempat itu melengkapi berkas perkara tersebut untuk melakukan pengecekan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Terus yang di bidang ketertiban umum itu yang pertama peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Terus yang kedua, pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama. Dan yang ketiga, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang keempat, itu penelitian, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Saya akan menjelaskan tentang hak kejaksaan. Hak kejaksaan adalah kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pengawasan. Karena hak ini dapat berlaku karena sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Ada pula contoh haknya. Contohnya pasal 31, yaitu kejaksaan dapat meminta hakim untuk memindahkan yang terdakwa ke rumah sakit, berpenanganan jiwa, ataupun tempat lainnya yang layak karena yang bersangkutan tidak dapat berdiri sendiri atau karena disebabkan dapat membahayakan orang lain, lingkungan, dan diri sendiri. Lalu ada pasal 34, yaitu kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum pada instansi pemerintahan lainnya. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kewajiban kejaksaan sesuai kode etik dan sumpah jabatannya. Yang pertama adalah setia dan mempertahankan NKRI, kedua mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, lalu yang ketiga ada melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, lalu senantiasa melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan jujur, adil, profesional, sungguh-sungguh, dan tidak membeda-bedakan agama ataupun ras golongan tertentu. Lalu ada tidak menerima ataupun menolak campur tangan ataupun pengaruh dari campur tangan orang lain, dan tetap teguh melaksanakan kewajibannya sesuai diamanatkan pada undang-undang. Lalu mempertahankan kemerdekaannya dari pengaruh kekuasaan pemerintahan ataupun pengaruh kekuasaan lainnya. Bagus ya. Tepuk tangan. Berikut adalah peran dalam upaya penegakan dan penegakan hukum oleh kejaksaan. Jadi perannya itu karena mereka sebagai suatu subsistem sistem hukum negara, mereka memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Kejaksaan menegakkan hukum caranya gimana? Nah, mereka perannya dalam menjatuhkan tuntutan yang paling berat kepada pelanggar hak dan kewajiban negara, dan kejaksaan lebih berperan dalam menegakkan hukum, perlindungan kepentingan umum, dan menegakkan hak asasi manusia. Berikut. Pertanyaan boleh ditulis ya, langsung sesuai slide-nya. Nah, jadi peran mereka itu terlibat dalam proses pembangunan kondisi yang mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi ada faktor penyebab terjadinya pelanggaran dalam kegiatan hari. Nah, jadi salah satu penyebabnya itu adalah tindakan korupsi. Nah, tindakan korupsi ini merupakan salah satu faktor utama mengapa pelanggaran itu sendiri terjadi. Jadinya biasanya korup, biasanya menerima suapan atau hadiah dari pihak-pihak terlibat dalam kasus hukum, hingga itu dapat menghalangi mereka dan juga dapat menghalangi penegakan hukum adil. Lalu yang kedua ini ada kurangnya pengawasan. Nah, dengan adanya kurangnya pengawasan, biasanya para jaksa itu berpikir bahwa mereka dapat melakukan pelanggaran tanpa menerima konsekuensi. Jadinya itu dapat mengarah ke